Sosok Kombes Edi Setianto Kapolres Sleman disemprot DPR usai viral kasus jambret. Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto Erning Wibowo hadir memenuhi panggilan Komisi 3 DPR RI pada Rabu, 28 Januari 2027, terkait sorotan publik terhadap kasus Hogi Minaya, pria asal Sleman yang ditetapkan sebagai tersangka setelah mengejar pelaku jambret. Kombes Edi Setianto Erning Wibowo adalah Kapolres Sleman lulusan Akpol 2000. Dia disemprot DPR RI karena kasus Hogi Minaya yang viral. Sebagai informasi, Kombes Edi Setianto menduduki jabatan Kapolresta Sleman sejak Januari 2025. Sebelumnya, ia menggantikan Kombes Yuswanto Ardi yang beralih tugas sebagai Dirlantas Polda DIY. Melansir Jogja Polri Go ID, mutasi orang nomor 1 di Polresta Sleman ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST 277612 Kep 2024 tertanggal 29 Desember 2024. Dari segi pendidikan, Kombes Edi Setianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 2000. Karirnya sudah malang melintang di Polri. Kombes Edi Setianto pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara, SPN, Polda Jambi. Ia juga pernah menduduki posisi Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Dirtahti Polda Kalimantan Timur, Kaltim. Pria kelahiran Demak, Jawa Tengah itu juga pernah mengemban amanah sebagai Kapolres Berau. Harta kekayaan. Dikutip dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kombes Edi Setianto melaporkan harta kekayaannya pada 17 Maret 2025, periodik 2024. Dalam LHKPN tersebut, Kombes Edi Setianto tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 3,7 miliar rupiah tanpa utang. Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto disemprot DPR. Saat dipanggil Komisi 3 pada Rabu, 28 Januari 2026, Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto disemprot DPR RI yang meminta agar kasus Hogi Minaya dihentikan. Adapun desakan agar kasus Hogi Minaya ini dihentikan diketahui berdasarkan kesimpulan rapat dengar pendapat umum, RDPU, Komisi 3 DPR dengan Kapolresta Sleman, Kajari Sleman, dan kuasa hukum dari Hogi Minaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026. Kesimpulan ini dibacakan langsung Ketua Komisi 2 DPR Habibur Rahman. Berikut 3 poin kesimpulan tersebut. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kejaksaan Negeri Sleman agar perkara saudara Ad Presli Hogi Minaya bin Cornelius Suhardi dengan nomor LP 12887/2025 SPKT Satlantas Polresta Sleman, Polda di Yogyakarta tertanggal 16 Juli 2025 dihentikan demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atau alasan pembenar dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Komisi 3 DPR RI meminta kepada penegak hukum untuk mempedomani ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur penegak hukum untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolresta Sleman dan jajarannya untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media. Dalam pemanggilan ini, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto dan Kajari Sleman Bambang Yunianto mendapatkan kritik keras dari Komisi 3 DPR dalam menangani kasus Hogi Minaya. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menilai, polisi salah menerapkan pasal dan seharusnya kasus ini tidak dilanjutkan. Safarudin mengutip isi pasal 34 KUHP baru yang intinya mengatur melakukan perbuatan dilarang tidak dipidana jika melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP lama, overmatch, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri. Bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum, ujar Safarudin saat rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026. Safarudin juga menyemprot pihak Kejari Sleman yang melanjutkan kasus ini. Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini menilai ada koordinasi yang salah. Jaksa lagi, P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu, Polres dengan Kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah, ujarnya. Menurut Safarudin, sejak awal seharusnya tidak perlu ada tindak pidana. Sehingga, proses keadilan restoratif tidak diperlukan. Lebih lanjut, legislator PD itu menyoroti pernyataan Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto yang menyebut ada tindakan tidak seimbang. Safarudin kembali menyemprotnya karena dalam penjamretan merupakan pencurian dengan kekerasan alias curas.
Sementara, Hogi hanya seorang sipil yang membela diri tanpa dipersenjatai apapun. Anda bilang tidak seimbang? Dikejar oleh suaminya korban. Orang sipil, Pak, tidak punya apa-apa. Tidak dipersenjatai. Bukan tidak seimbang. Memang justru yang tidak seimbangnya itu orang sipil yang mengejar pelaku curas. Bagaimana Bapak bilang tidak seimbang? Kata Safarudin. Maka menurutnya, sejak awal kasus ini dihentikan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tersangkanya telah meninggal dunia. Jadi coba, bolak-balik begini Anda salah menerapkan suatu pasal, jadi tindak pidananya adalah curas pencurian dengan kekerasan, tersangkanya meninggal dunia ya selesai SP3, ujar Safarudin. Sementara itu, dikutip dari Tribun Jogja, Arista, istri Hogi Minaya mengaku telah diundang pihak Kejaksaan Negeri, Kejari, Sleman. Pada kesempatan itu, dia difasilitasi untuk melakukan mediasi dengan berkomunikasi keluarga pelaku jambret. Mediasi tersebut telah dilakukan pada Sabtu, 24 Januari 2026, siang. Kepada keluarga penjambret yang meninggal dunia, Arista telah menyampaikan permohonan maaf. Intinya, kejadian pada saat itu di luar kendali kami semua. Tadi, saat proses mediasi, saya menyampaikan itu ke keluarganya, penjambret yang meninggal dunia. Saya juga telah menyampaikan minta maaf, kata Arista, Sabtu, dikutip dari Tribun Jogja. Kronologi awal kasus Hogi Minaya. Sebagai informasi, kejadian ini bermula pada 26 April 2025. Korban penjambret, Arista Minaya mengatakan, saat itu ia meminta tolong suaminya untuk mengambil jajanan pasar di daerah Berbah, Sleman. Suaminya berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil. Sementara ia mengendarai sepeda motor untuk mengambil jajanan pasar di Pasar Pathuk. Jajanan pasar yang diambil tersebut rencananya akan diantar ke salah satu hotel di daerah Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Tanpa sengaja, saat perjalanan menuju hotel, Arista dan Hogi bertemu di jembatan Layang Janti. Saat di perjalanan itu, Arista tiba-tiba dipepet oleh dua orang yang berboncengan sepeda motor. Mereka mengambil paksa tas yang dibawa oleh Arista. Saya itu spontan teriak jambret. Tapi saya nengok ke belakang itu, di situ benar-benar gak ada orang mas. Cuman saya sendiri yang naik motor dan cuman suami saya, kata Arista saat dihubungi, Kamis, 22 Januari 2026, dikutip kompas.com. Mengetahui hal itu, Hogi langsung mengejar pelaku. Sang suami langsung memepet sepeda motor yang dikendarai dua orang tersebut. Dua orang yang berboncengan sepeda motor itu kemudian hilang kendali dan menabrak tembok hingga terpental. Keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian. Motor dan jambretnya itu terpental. Bahkan yang satu itu masih pegang cutter pada waktu posisi tengkurap, enggak sadarkan diri itu masih digenggam cuternya, urainya. Arista Minaya mengatakan, usai kejadian, suaminya kemudian mengikuti seluruh proses yang berjalan. Kasus penjambretan dianggap gugur demi hukum karena kedua pelaku meninggal dunia. Sedangkan untuk peristiwa kecelakaan lalu lintas, prosesnya masih terus berjalan. Sekitar 2-3 bulan setelah kejadian itu, suaminya ditetapkan sebagai tersangka. Saya nggak tahu kalau pasalnya. Cuman katanya itu kemarin itu, melakukan pembelaan diri yang terlalu berlebihan, ucapnya. Ia mengatakan, saat ini berkas perkara suaminya telah dilimpahkan ke kejaksaan. Arista menuturkan suaminya sempat akan ditahan. Namun dirinya memohon agar suaminya tidak ditahan dan mengajukan penangguhan penahanan. Suaminya kini berstatus tahanan luar dan mengenakan gelang GPS. Saya nggak mau suami saya ditahan, karena bukan kriminal. Suami saya melakukan untuk melindungi istrinya. Yang dilakukan semua suami jika istrinya dijambret di depan matanya, saya yakin semua suami melakukan hal seperti itu, ungkapnya.